Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewan alias Dede Irawan dalam acara podcast News Cilegon. Kali ini saya bersama seorang aktivis yang mungkin fenomenal di masyarakat. Peran serta terhadap masyarakat itu sangat luar biasa, terutama bagaimana orang ini selalu memberikan semangat gitu kan untuk perjuangan bagaimana Kota Cilegon lebih baik. Teman-teman sudah banyak yang kenal mungkin dengan yang satu ini, yaitu Bapak Husein Saidan. Selamat siang, Pak Husein. Selamat siang, rekan sahabat. Baik, Kang Husein, kali ini nih, Sobat News Cilegon mungkin bertanya-tanya nih, kemarin kan Kang Husein ini selalu bagaimana, bukan pro dan kontra sebenarnya, bagaimana mengamati perkembangan Kota Cilegon nih, Kang Husein. Ya, terutama kebijakan wali kota yang sudah 9 bulan ya, wali kota baru katanya kan Kang Husein ya. Terkait ada program, yaitu program Kartu Cilegon Sejahtera. Nah, di dalam isinya itu kan banyak tuh Kang Husein ya. Dan kemarin kita melihat bahwa Kang Husein bersama tim melakukan hearing dengan dewan, kemudian somasi. Nah, apa sih Kang Husein sebenarnya tujuan daripada melakukan mediasi untuk ini, apa sih Kang Husein tujuannya, dan juga apa sih kenapa sih bisa sampai terjadi itu gitu loh. Ini kan wali kota baru yang mengusung perubahan nih Kang Husein. Silakan Kang Husein. Baik, tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang pada seluruh pemirsa ya, dimanapun berada. Sebenarnya gini Kang Ade ya, kalau pribadi kami selaku lembaga LSM Gapura Banten tentunya juga mendukung siapapun pemimpinnya. Apalagi Pak Heldi ini kan memang kita kenal juga kan dari sebelum mencalonkan diri jadi calon wali kota Cilegon, kita sudah mengenal dan beliau orang baik. Tetapi pada saat itu ada persoalan yang menurut kami itu ada suatu janji yang harus direalisasikan. Ini kan janji yang harus betul-betul ditepati ya, oleh beliau. Nah, tentunya kami juga punya alasan kenapa kami melakukan hearing, ya, menggugat, somasi segala macam gitu. Memang pertama alasan kami ini sudah melakukan kebohongan publik. Ya. Artinya kebohongan publik itu kami itu menganggapnya seperti itu. Kenapa? Ini kan asumsi yang berbeda-beda. Menurut Pak Heldi ini sudah melakukan realisasi janji kemarin berapa realisasi KCS sudah direalisasikan kan, tapi menurut kami itu belum. Kenapa? Karena ada keterangan dari OPD sendiri bahwa itu bukan KCS. Ada keterangan dari OPD-nya. Iya, pada saat hari kan dijelaskan bahwa itu anggaran yang lama, bukan anggaran sekarang gitu kan. Jadi itu diklaim lah menjadi KCS. Yang selanjutnya kami berharap bahwa Cilegon menuju suatu perubahan itu kan ya harus dikemas dengan baik, dikonsep dengan baik. Artinya segala satu hal itu jangan sampai ada kekeliruan-kekeliruan. Yang menurut kami KCS itu ada kekeliruan. Dari mana kekeliruannya? KCS itu dilahirkan semenjak sebelum Pak Heldi menjabat jadi wali kota Cilegon. Artinya sudah, ininya janjinya. Bukan realisasi kartunya loh. Jadi kartu itu disebar oleh Pak Heldi dan Pak Sanusi itu sebelum beliau menjabat jadi wali kota, betul, ketika calon. Artinya secara legalnya beliau belum bisa mewakili pemerintah belum, karena belum dilantik dan itu masih calon. Kan sudah kami sampaikan berulang-ulang. Pernah Pak Presiden Jokowi juga dulu sebelum jadi presiden melakukan program hampir pasti sama, KIS ya kan, Kartu Indonesia Sejahtera. Tapi beliau sampaikan hanya sampel dan tidak dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, enggak. Jadi itu hanya sampel. Nanti setelah jadi baru didata. Nah, maksud kami itu yang harus kami luruskan. Ya, Pak Heldi harus mereview program itu, ya kan, mendata ulang sehingga masyarakat yang tidak megang kartu KCS itu merasa ya diperlakukan yang sama. Baik masyarakat yang mendukung Pak Heldi, yang memilih Pak Heldi maupun yang bukan, artinya sama karena sekarang Pak Heldi ini pemimpin kota Cilegon. Iya betul. Emang selama ini program ini untuk hanya warga yang memilih? Ya kenyataannya kan hanya milih yang dapat KCS itu. Kalau yang dapat KCS kan berarti orang yang sudah dikasih oleh Pak Heldi pada saat Pak Heldi sebelum menjabat wali kota. Betul. Kan intinya itu.
Oh, artinya Gitu. ada yang dianggap Kang Hussein bahwa ini Pak Heldi harus seperti apa sih sebenarnya keinginan Kang Hussein nih dalam merancang programnya. Ya, pertama harus realisasikan janji itu bukan pinjaman ya, karena memang tidak tertulis pertama ya, tidak tertulis dalam KCS itu mau pinjam ataupun hibah tidak ada. Tetapi hasil analisa kami, hasil survei kami kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang menerima KCS itu 99% rata-rata hasil survei itu mereka berasumsi semuanya dikasih. Tidak ada yang berasumsi nanti kalau saya jadi atau pengen jadi saya pinjamin, nggak ada. Nggak ada itu ya, Nggak ada. itu. Yang ada itu diberikan gitu loh. Kalau diberikan itu kan berarti diberikan cuma-cuma. Masyarakat menilai itu. Gitu. Artinya kebohongan publik itu seperti itu ya. Ya. Di awal kampanye menyatakan bahwa ini bukan pinjaman bantuan. Ada pelakuan sebuah kebohongan publik, gitu kan. Yang pertama itu, jadi yang awalnya itu katanya mau memberikan tapi pinjaman, ya itu kan menurut kami sudah melakukan itu kebohongan publik itu. Jadi kalaupun itu dibantah ya sah-sah aja, namanya kita kan berpendapat, ya kan. Tetapi kita tidak mau juga pemerintah selalu keliru. Kalau ini dilanjutkan, persoalan-persoalan KCS-nya akan jadi dilema. Kenapa? Ini mengeluarkan anggaran yang menurut kami secara aturan mainnya, aturan hukumnya belum ada. Karena harusnya itu ada pembahasan dulu di parlemen. Di parlemen dibahas dulu, lalu dianggarkan. Anggarannya dari mana pos anggarannya? Jangan serta-merta dialihkan untuk anggaran yang lama, seolah-olah diklaim jadi KCS kan gitu. Dan ini akan jadi satu dilema. Oke, Kang Hussein. Pak Heldi ini kan ketika ditanya nih, kan program KCS bukan hanya pinjaman tadi ya. Ada juga Pak Heldi sudah menjalankan beberapa program seperti honor RT RW yang sudah naik 1 juta katanya gitu kan ya, beasiswa, kemudian bantuan ini. Nah, ini juga kan merupakan prestasi dari Pak Heldi. Tetapi menurut Kang Hussein apakah itu prestasi atau prestasi Kang Hussein? Ya, prestasi dalam ucapan ya sah-sah aja. Yang namanya kenaikan gaji RT RW ini kan juga suatu kebutuhan masyarakat tentunya, yang mewakili masyarakat RT RW. Siapa RT yang nggak senang pada saat haji honornya dinaikkan, lalu katanya tadinya 3 bulan dibikin 1 bulan kan gitu. Kami pernah merasakan itu. Tapi silakan ditanya sekarang udah berapa bulan nggak dapat honor. Ya kan, macetnya udah 3 bulan lebih nih. Masih terjadi kemacetan. Yang pertama, yang kedua yang kami nilai saat ini kan pemerintah ini kan melakukan pengeluaran anggaran untuk RT RW kan tanpa persetujuan dewan. Gak ada persetujuan dewan juga. Belum ada. Pada saat zamannya Pak Edi itu September tahun kemarin sebelum Pak Edi kan memang sudah disahkan 500.000. Lalu ditambahkan oleh Pak Edi 500.000 jadi 1 juta. Jadi dikenaikannya 500.000 ya, pada saat itu. Cuman belum ada persetujuan dewan. Harusnya ya secara etika itu Pak Heldi melakukan dulu. Ya kan, perubahan anggaran itu diajukan dulu ke parlemen supaya ketok palu, ada komunikasi dengan parlemen. Ada siasat yang terpenting begini Pak. Seakan-akan yang penting saya sudah lakukan beberapa gitu. Menurut Kang Hussein ada nggak seperti itu Kang Hussein? Ya itu sih banyak yang menilai itu hanya untuk apa namanya? Gugur kewajiban lah. Untuk melakukan gugurnya kewajiban saja gitu kan, gugur kewajiban. Dan itu nggak bagus. Jadi ibarat kata mah kelihatannya gernuk itu bagus, tapi di dalamnya racun. Dia untuk apa? Mending duren walaupun kelihatan berduri tapi nikmat gitu loh. Jadi walaupun sakit rasanya, ya kan bertubi-tubi dia. Misalnya dihajar, kritik segala macam. Kalau kita ini kritik pembangun. Betul. Bukan kita benci, bukan. Kalau benci mah nggak ada solusi. Kan saya bilang kalau Pak Heldi untuk membatalkan itu KCS dibuat review program. Sehingga masyarakat secara general, secara keseluruhan masyarakat Cilegon ini ya semua terakomodir. Tahapannya ada dari orang-orang yang butuhkan. Nah sekarang kita lihat orang yang dipinjamkan sekarang orang butuh bukan gitu. Ya macam-macam yang penting dia mengajukan untuk usaha dapat. Bahkan kita juga mungkin maksudnya nggak tahu nih syaratnya apa dan bagaimana. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, itu menurut Kang Hussein seperti apa? Ya itu juga kan semua masyarakat menilai sendiri. Yang pada akhirnya ada suatu kegaduhan. Artinya tidak terstruktur persoalan ini, ya kan? Harus bagaimana mikir masalah yang sebenarnya itu masalah sepele yang harus terlalu diangkat-angkat terus. Tapi kok seolah-olah ini kan membabi buta terus-terusan mempertahankan yang salah. Kalau dasarnya sudah salah, yang saya sampaikan
KCS ini udah si malakama. Mau dilanjutkan juga salah, tidak dilanjutkan salah. Tapi kalau dilanjutkan ya kejebur karena dia menabrak aturan. KCS itu dilahirkan sekali lagi itu KCS dilahirkan sebelum Pak Hedi menjabat. Jadi secara legalitas belum legal gitu, tidak bisa. Kang Hussein, tuntutan dari somasi Kang Hussein sendiri apa sih sebenarnya? Ya kan minta pertanggungjawaban beliau karena sudah mengeluarkan anggaran dari APBD. Sementara itu KCS dilahirkan pada saat Pak Hedi sebelum menjabat sebagai wali kota, artinya itu belum bisa mewakili sebagai wali kota. Harusnya anggaran itu dikeluarkan pakai anggaran pribadi Pak Heri dengan Pak Sanusi. Karena dia yang janji langsung kepada simpatisan, bukan kepada masyarakat Cilegon. Jadi yang saya lihat Pak Heri ini menjanjikan kepada para simpatisan yang memilih, bukan kepada seluruh masyarakat Cilegon. Kenapa? Karena selain janji dia memberikan kartu. Kartu itu diberi kepada simpatisan Piton yang dia memang memilih dia gitu. Ya, artinya iming-iming untuk ini ya, untuk memilih gitu ya. Ya secara tidak langsung dia iming-iming. Ini sebuah janji dan iming-iming. Ya kan? Apa bedanya kita? Bedanya kalau mungkin paslon-paslon lain ngasih iming-iming itu pakai duit pribadi, langsung dikasih misalnya. Tapi kalau Pak Hedi kan dikasih uang tapi pakai APBD, ya itu mah nggak pas lah. Nah, Pak Hussein, ending akhir daripada somasi ini kepada Dewan, apa yang akan diinginkan Mang Hussein terhadap pimpinan sekarang? Ya kita selalu mendesak kepada Dewan agar tidak menyetujui anggaran yang dilakukan untuk KCS yang sekarang ini, dan akan supaya membatalkan supaya dilakukan review program dan dikaji ulang atau dibuat data ulang. Artinya masyarakat yang betul-betul membutuhkan lah, jangan masyarakat yang asal cuma punya kartu KCS. Itu harapan kami. Selanjutnya kami juga berpikir bagaimana masyarakat yang sekarang ini pinjam dalam kondisi transisi sekarang ini kan Kang Ade ya, ini kan transisi ibarat masyarakat habis kena tsunami, tsunami badai COVID kan. Iya betul. Kehidupan masyarakat ini bermacam-macam sekarang, kondisi lagi sulit. Betul. Nah, sementara usaha juga lagi tidak jelas. Betul. Dipinjamin oleh pemerintah duit 1 juta, 2 juta atau sampai 5 juta besar. Nah, sekarang kalau persoalannya ini masyarakat tidak bisa mengembalikan bagaimana? Iya. Apa bisa dituntut secara hukum? Betul. Lalu jaminannya apa? Iya. Tapi Pak Hussein gini, tidak ada janji kampanye dalam saya lihat sebuah ini ya, status Facebook. Tidak ada sebuah janji kampanye itu kemudian diajukan ke hukum atau dipidanakan dan lain sebagainya. Nah, ini menyikapi itu seperti apa? Ya, memang yang namanya janji kampanye itu tidak bisa dipidanakan, ya kan? Ya. Tetapi pada saat itu ada penyalahgunaan wewenang, ya kan? Yang berkaitan dengan ada anggaran-anggaran yang seharusnya tidak bisa dikeluarkan itu dikeluarkan, ya itu kan di sisi hukumnya di situ. Minimal sanksi sosial lah. Kita sih tidak berharap Pak Hedi untuk dilaporkan. Siapa sih punya pemimpin mau dilaporkan? Kita juga nggak mau. Bagaimana Pak Hedi ini wali kota saya? Tapi kalau memang diingatkan, disinyal, desain juga nggak mau, ya itu terserah beliau. Artinya itu ya maksudnya. Kan nanti prosesnya bukan kami yang nyidang, itu kan nanti proses hukum. Tapi kalau itu dengan cara menghentikannya memang harusnya seperti itu. Sekarang kita lihat ada mahasiswa datang ke Kejaksaan Agung, melaporkan. Ini kan sudah malu kita. Betul. Tapi apakah kita nyampe ke sana? Kan enggak. Kita hanya ngomong, cuma jangan sampai juga kami nanti habis kesabaran. Gitu. Ya tolonglah, semua ini kan juga demi kebaikan, jangan ego lah. Walaupun saya tahu Pak Hedi itu orang pintar, tapi kan punya keterbatasan. Jangan mentang-mentang janji politik tidak bisa dipidanakan, tidak bisa dilaporkan. Ya itu kan nama janji politik, tapi begitu ada anggaran-anggaran yang terkait dengan uang masyarakat, uang rakyat yang menurut kami itu penyalahgunaannya tidak tepat, ya itu bisa kena sanksi. Ada sanksi ya? Ada sanksi hukumnya. Gitu. Oke, baik Kang Hussein. Tadi kita sudah membahas beberapa program KCS. Ada yang saat ini sebenarnya ini adalah masalah yang bagi teman-teman mungkin menyadari nih masalah besar, yaitu persoalan 25.000 tenaga kerja akan disalurkan. Jadi di 9 bulan nih Pak Hedi tidak ada yang program untuk menyalurkan 9, bahkan adanya hanya pelatihan Kang Hussein. Nah, sementara pengangguran semakin bertambah, sebentar lagi akan ada nambah lagi nih pertumbuhan siswa lulus baru nih. Akan menambah lagi jumlah pengangguran. Nah, Kang Hussein selaku aktivis juga nih, saya lihat kan Gapura juga sering kali gitu kan mengurusi tenaga kerja. Nah, ini seperti apa sebenarnya Kang Hussein? Program ini bisa tercapai nggak sih oleh Pak Hedi, atau ini hanya mau ketika kampanye sama dengan program-program lain? Ya,
untuk membuat suatu letupan untuk menghindari pengangguran yang besar, tentu kan harus membuka peluang usaha-usaha yang memang cukup besar juga. Apalagi Cilegon ini kan nomor 2 runtutannya sebanten. Betul. Jadi 12,sekian% itu tingkatnya tertinggi di Banten nomor 2. Ini kan sudah memperhatikan, sementara di lingkungan Cilegon ini banyak kan industri. Betul. Yang seharusnya pemerintah ini mengevaluasi kinerja yang memang dulu kan konon katanya beliau juga kan sering kritis sebelum jabat wali kota. Betul. Bagaimana Cilegon ini dikonsep untuk bagaimana dimanfaatkan potensi-potensi industri itu. Yang pertama, komunikasi dengan para pelaku usaha keseluruhan kota Cilegon. Jadi jangan dipilih-pilih orang-orang dia. Seluruh pengusaha yang kota Cilegon dikumpulkan. Dan sekarang itu wadahnya sudah ada, FKPC ada, pensi ada, dikumpulkan tanpa memandang dari suku dan yang lain-lainnya gitu. Mau orang mana. Lalu di situ pengusaha Cilegon kumpulkan semua bagaimana membedah suatu program untuk mendongkrak PAD ini. Yang kedua, meminta kepada pelaku investasi itu agar supaya para pelaku usaha lokal ini didorong supaya diberikan kesempatan secara prioritas lagi mereka ini profesional. Jangan sekarang ditandingkan orang-orang luar yang pada akhirnya selain juga terjadi kesenjangan, ya kan? Kalau orang-orang lokal yang dapat pekerjaan kan otomatis karyawannya orang lokal. Betul. Kasih contoh sekarang Hanjaya orang Korea, perusahaan Jakarta ada di kawasan industri di situ. Kontraknya di Makamaja, kita orang mana? Orang Indramayu dibawain semua. Ya, orang sininya nggak ada. Ya ada paling sedikit lah. Jadi kalau orang-orang lokal yang di pekerjaan oleh Lotte atau apa itu kan pasti bawa orang lokal. Betul. Nah, transaksionalnya pajak juga masuk daerah, walaupun itu nanti aliran ke pusat. Yang secara keuntungannya kan ada gitu kan. Nah, selagi itu juga mengurangi pengangguran. Lalu bagaimana memperdayakan potensi-potensi yang ada dari non B3-nya, sebenarnya bicara masyarakat yang punya konsep-konsep. Seperti kami juga punya konsep situ Rawa Arum. Bagaimana Rawa Arum supaya dibangun wisata unggulan, supaya ribuan orang bisa diakomodir. Masyarakat ribuan juga bisa berdagang di situ, berjualan kuliner segala macam. Dan di potensi. Untuk apa mikir hal-hal yang lain gitu kan? Oke, artinya 25.000 itu bisa dilaksanakan sebenarnya. Saya pesimis karena tidak ada gerakan PAD yang membuat pikiran kami itu optimis. Malah beliau berstatement bahwa masalah Cilegon kurangnya SDM. Karena kurang SDM, karena apa? Kurang kesempatan mendapat pendidikan yang layak. Maka dia sekarang ciptakan untuk SMP sudah ketinggalan. Mau cipta berapa tahun lagi dia? Kalau sekarang baru dibikin kan gitu. Sekarang jangan bicara masalah latar belakang. Justru orang-orang yang sukses sekarang dari orang-orang yang latar belakangnya bukan intelektual. Sekarang pengangguran yang saya data dari 2009 itu rata-rata S1. Tidak ada yang seperti kami dulu zaman SD. Enggak, kalau menurut tadi kan Kang Hussein menggambarkan nih sebuah program bahwa merangkul UMKM, merangkul industri, merangkul pengusaha lokal. Ini 25.000 sebenarnya bisa tercapai ya Kang Hussein kalau seperti itu? Sangat bisa walaupun tidak keseluruhan. Yang penting ada komitmen. Misal contoh, ini ada investasi besar nih, contoh MCI, ya kan? Lotte panggil, minta datanya. Berapa yuk punya kebutuhan karyawan, ya kan? Diminta itu wajib, namanya WL, wajib lapor karyawan mau dikerjakan sebelum jadi ini sudah ada. Maka pemerintah menyiapkan segala sesuatu yang berkoordinasi dengan tenaga kerja, dengan masyarakat sekitar. Misalnya Lotte, masyarakat mana nih? Wilayah Ciwandak, misalnya Wanasari, Rawa Arum, Gerem. Oke, disitulah dikoordinasikan masyarakat. Mana yang lulusan SMP, mana STM. Lalu diminta tuh produknya, apa mau dibikin operator, apa mesin. Di situ diciptakan suatu kegiatan ya untuk mendidik anak-anak masyarakat Cilegon ini supaya bisa bekerja nanti di sana. Dibentuk di PCDC itu ada PCDC namanya di Untirta itu. Gedungnya ada sangat besar sekali kan. Dan di situ nanti kerjasama dengan UGM, dengan UI, mau dengan ITB, atau memang sepenuhnya diserahkan ke Untirta. Gak ada masalah. Yang penting kebutuhan Lotte, butuh karyawan, jabatannya ini, anunya ini kan itu. Jadi jelas, masyarakat begitu nanti Lotte itu sudah terbangun 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, ini kan sudah jadi. Produk ini sudah jadi. Karyawan udah siap pakai gitu loh. Oke teman-teman, mungkin kritiknya Pak Hussein terkait 25.000 ini pesimisnya, tetapi ada masukan yang diberikan oleh Kang Hussein ya tadi ya Kang Hussein. Nah cuman begini Kang Hussein,
sebagian teman-teman ini membicarakan bahwa Pak Hendy kan masih baru gitu loh. Kok sudah langsung aja digenjot, langsung saja dikritisi. Kang Hussein seperti apa sih Kang Hussein? Sebenarnya apa emang dianggap masih baru itu nantilah kerjanya, atau menurut Kang Hussein harus dari sekarang nih gitu, atau seperti apa Kang Hussein? Justru karena masih baru ini, ya kita harus berikan dorongan kepada pemerintah, artinya masukan-masukan yang positif, kritik tajam, tapi kita juga membangun untuk bagaimana mencapai solusi suatu tujuan tadi tercapai, minimal sepertiganya atau seperempatnya, atau bisa jadi separuhnya. Kalau untuk sepenuhnya janji 25.000 orang itu agak susah, ya kan? Kalau memang tidak ada lompatan-lompatan kegiatan kerjasama yang betul-betul prioritas terhadap masyarakat Cilegon. Makanya harus dibuat MOU-nya kepada pelaku industri, melakukan dukungan kegiatan izin usaha apapun dari pemerintah, harus dibuat di situ perjanjiannya. Harus 70% lokal. Jadi jangan dibiarkan dia ngebangun, tapi tidak disiapkan karyawannya. Sambil beliau membangun, Korea ini ngebangun, ini di privat orang-orang Cilegon, CSR turunkan untuk calon-calon karyawan itu. Masa diajar 5 tahun, 3 tahun dalam proses ngebangun orang Cilegon baru bisa bahasa Korea. Jadi orang-orang Cilegon diajar pinter. Nah, kalau memang mereka ragu ya dididik. Maka di situ harapan kami diberikan bukan formalitas. Formalitas itu membungkus suatu lamaran, ditaruh, dipanggil, dites, nggak lulus. Ya kan? Bolak-balik kasihan mereka. Harus didorong memakai namanya prioritas. Memprioritaskan warga lokal. Memprioritaskan, dididik mereka, di training. Bila perlu kirim ke Korea di sana kan gitu. Jadi tidak bicara sumber daya manusia yang lemah, tetapi bagaimana menjadikan sumber daya lebih baik. Saya yakin mampu setiap manusia kalau diajarin, ya kan? Karena kita jangan bicara latar belakang. Sekarang sudah terjadi masalah ini, banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak kuliah. Yang mau diapakan lagi kalau nggak dibimbing sekarang? Kalau nunggu nanti sampai ada yang kuliah, sampai ada yang lulus apa namanya sarjana kimia, ya sampai kapan? Sementara alih-alihnya numpuk. Nah ini harus diberikan training-training pembinaan. Itu selain pembekalan terhadap UMKM tadi, harapan kami UMKM itu jangan dilepas, Kang. Jadi begitu diberikan modal dan usaha, harus ada pendampingan konsultan sampai dia sukses. Yang sukses ditanya lagi kenapa sukses, evaluasi untuk sebagai motivasi pada yang lain. Yang tidak sukses dilihat kenapa bisa ini rugi. Harus ada pendampingan sampai akhirnya mereka juga ada kesuksesan. Kalau dilepas begitu seperti ini kan agak susah. Gitu. Oke teman-teman, News Cilegon, ini tadi kritik membangun ya dari Pak Hussein, bukan dengan dasar kebencian, terbukti dengan solusi yang diberikan Kang Hussein, bukan kritik hanya nggak bisa dan nggak bisa, tapi ada solusi. Seperti tadi tenaga kerja juga Kang Hussein memberikan solusi, sebenarnya mampu walaupun tidak semua. Nah teman-teman, sebagai open closing nih Kang Hussein bisa coba dinilai nih, bukan dinilai, bukan tugas Kang Hussein untuk dinilai. Artinya kinerja Pak Hendy ini selama 9 bulan di mata masyarakat, Kang Hussein selaku masyarakat juga aktivis nih Kang Hussein, seperti apa sih sebetulnya dan harus bagaimana gitu Kang Hussein? Ya secara jujur Pak Hendy kelihatan itikat baik. Dia bekerja keras. Nah, beliau juga orang baik dan sabar, dan orang yang Monas itu tahan banting. Ya, artinya walaupun kita kritisi sepedas itu ya tidak marah gitu kan. Tapi ada yang lebih memang menarik lagi. Pak Hendy ini sering bergaya nyanyi, sering menebar hal-hal yang menurut saya agak kurang pas di mata dalam kondisi seperti ini kan gitu. Ya kurangilah seperti itu. Posting itu penting nggak penting menurut saya. Jadi di situ memang terlihatan wah Pak Hendy, tapi yang dirasakan masyarakat sekarang ini kan banyak di belakang bicara itu kurang pas. Ini harus saya sampaikan. Nah, saya yakin dengan Pak Hendy mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan siap mengevaluasi, bukan untuk menggurui, tetapi pada dasarnya Pak Hendy sudah punya kemampuan itu. Tetapi kalau tidak diingatkan kan lagi-lagi ini persoalan jadi masalah. Saya yakin Pak Hendy mumpuni. Untuk itu kami mengingatkan anggaran-anggaran yang sudah ada mohon supaya terserap. Dan dengan persoalan seperti ini saya yakin nanti ada masalah-masalah baru sehingga anggaran-anggaran yang sudah ada tidak terserap. Saya yakin itu. Itu sekali lagi kami atas nama masyarakat Cilegon meminta maaf apabila ada suatu hal kekurangan yang selama ini mungkin dianggap pecundang lah, dianggap misalnya kami ini dengki dan tidak ada itu. Kami
sekarang ini masyarakat khususnya LSM Bapura Banten justru berterima kasih kepada PLI dengan yang sudah program yang sangat bagus ini, tetapi mohon untuk kami dikaji ulang, untuk KCS dibatalkan, dibuat satu review program, didata ulang supaya kami tidak melakukan upaya-upaya termasuk gugatan hukum yang mengarah kepada nanti yang kami khawatirkan itu ada kerugian uang negara. Siap. Oke, teman-teman News Cilegon, mungkin ini podcast dengan Kang Hussein sungguh luar biasa. Artinya kritik membangun Kang Hussein sungguh luar biasa sekali dan baik, mudah-mudahan ini juga didengar oleh pimpinan kita dan ini juga adalah merupakan keinginan masyarakat. Mudah-mudahan ini keinginan seluruh masyarakat Cilegon Kang Hussein. Suara Kang Hussein, mudah-mudahan suara masyarakat Cilegon Kang Hussein ya. Dan ini menjadi masukan buat Pak Wali, terutama tadi di saat seperti ini Pak Wali tidak lagi banyak nyanyi-nyanyi di setiap kegiatan, tetapi banyak memberikan motivasi saat lagi susah ya Pak Hussein. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Dede Irawan alias Dewan dan Pak Hussein Saidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.